Selamat datang di podcast Stiksar. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu mahasiswa Stikes Hamzar yang baru-baru ini berhasil menjuarai Lomba Musabakoh Tilawatil Quran. Namanya Amalia Rohmatin. Amel, panggilan akrabnya, merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bidan Stikes Hamzar. Pada ajang Lomba MTQ 4 tahun 2025 di Universitas Hamzan Wadi, Amel berhasil meraih juara 3. Mau tahu perjalanan Amel meraih juara dan bagaimana keseharian Amel menjadi mahasiswa bidan? Yuk tonton sampai habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stiksar, gimana nih kabarnya pagi ini? Jadi kembali lagi bersama saya Maya Sulastri di podcast Stiksar. Halo, jadi guys, kita kali ini tidak kalah spesialnya karena kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Di sini ada Kak Amel. Halo Kak Amel. Halo Sobat Stiksar. Sebelum kita mengkulik habis tentang Kak Amel, kita perlu berkenalan dulu ya. Boleh Kak Amel, silahkan perkenalkan diri Kak Amel terlebih dahulu. Oke, silahkan Kak Amel. Baik, halo Sobat Stiksar. Perkenalkan, nama saya Amalia Rohmatin. Saya berasal dari Masbage. Saat ini saya di Stikes Hamzar itu menempuh pendidikan di Prodi S1 Pendidikan Bidan semester 4. Kalau cita-cita itu masih sama pendidikan yang ditempuh saat ini. Salah satunya ingin menjadi seorang bidan. Kemudian ingin menjadi seorang qari'ah yang internasional. Masya Allah, tepuk tangan dong. Aku sedikit mau nanya nih Kak, kalau boleh tahu, Kak Amel jadi maba saat itu di tahun berapa dan memutuskan untuk kuliah di Stikes Hamzar itu karena apa? Saya jadi mahasiswa baru di Stikes Hamzar itu pada tahun 2023. Nah, kenapa saya memilih Stikes Hamzar? Karena yang pertama itu tempatnya yang strategis, nggak terlalu jauh dari rumah. Kemudian saya juga direkomendasiin sama
keluarga, soalnya beberapa keluarga saya juga alumni dari sini. Kebetulan juga di Stikes Hamzar ini saya mendapatkan beasiswa yayasan. Wes, Masya Allah, sudah ibu bidan cantik berprestasi, dapat beasiswa lagi. Keren. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Amel. Oke, aku sedikit penasaran nih Kak, gimana sih perasaannya Kak Amel setelah menjadi mahasiswa berprestasi? Tentunya ada rasa bangga ya pada diri sendiri, ada rasa bahagia juga, bangga kalau perjuangannya selama ini tuh ada hasilnya. Masya Allah. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih yang memotivasi Kak Amel bisa sampai di titik ini? Yang memotivasi itu yang paling utama itu sebenarnya kedua orang tua. Kebetulan mama sama bapak itu juga seorang kori-kori Masya Allah. Mereka juga sering mengikuti lomba-lomba pada saat waktu remaja. Jadi saya termotivasi dari mereka gitu. Oh, saya harus mengikuti jejak orang tua. Bener harus ngikutin jejak ya? Ya. Berarti nggak mau linjur nih, jadi penyanyi gitu? Enggak. Tetap ya masih mau menjadi kori-kori. Oke, aku kepo lagi nih Kak. Biasanya nih Kak Amel di mana sih latihan kori-koriahnya? Kalau latihannya itu sih sebenarnya emang dari kecil udah diajarin dasar-dasarnya dulu sama orang tua gitu. Nah, kalau udah tahu dasar-dasarnya baru deh diserah ke guru-guru yang lebih profesional lagi. Oke. Kemudian jadwal latihannya itu biasanya di sore hari sama malam hari. Kalau itu dari gurunya ya. Kalau dari mandirinya Kak Amel kapan ya biasanya? Atau stopnya di situ? Enggak, kita sebenarnya disarankan juga untuk latihan pada saat selesai sholat subuh. Soalnya pada saat selesai sholat subuh itu suara kita kan baru bangun tidur, otomatis suara kita itu masih berat. Oke, kemudian pas suara kita masih berat itu kita sering ngulang-ngulang nih pada waktu pas waktu latihan selesai sholat subuh itu sering ngulang-ngulang sehingga suara kita jadi lebih lentur lagi dan tentunya nafas kita jadi lebih panjang lagi. Oke. Sedikit nih aku kepo Kak, dari tadi aku dengar Kakak salah satu mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang aktif organisasi, akademik yang tetap jalan gitu. Kasih tips dong ke sobat Stikzar kita, gimana sih cara menyeimbangkan ketiga tugas yang wajib kita selesaikan ini? Caranya itu sih yang pertama itu kita tentuin dulu yang menjadi prioritas utama kita itu apa. Tentunya kan pasti ke akademik ya, kan. Benar pendidikannya. Nah, soalnya kan kita juga kuliah itu kadang dari pagi sampai sore. Sorenya itu pun kadang kalau ada praktikum aja gitu. Nah, jadi masih ada sisa waktu nih untuk latihan sorenya atau enggak nanti malam harinya. Nah, kalau di organisasi sih kan, kalau di organisasi itu nggak setiap hari kan kita rapat gitu. Ada waktunya kita rapat. Misalkan bertabrakan jadwal latihannya nih, latihan sorenya sama rapat organisasinya. Kadang saya lebih memilih organisasi dulu. Kenapa? Soalnya kan rapat organisasi itu mungkin hari itu aja, besoknya saya bisa latihan lagi nih hari yang besoknya. Bener. Keren sekali Kak Amel. Tadi aku sedikit penasaran sama Kak Amel yang menjadi salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ya. Kalau boleh tahu ceritain dong ke sobat Stikzar, gimana sih caranya Kak Amel bisa dapetin beasiswa Yayasan Marakit Taklimat ini? Sebetulnya itu udah saya usahakan dari waktu SMA ya Kak. Waktu SMA itu saya berusaha agar nilai saya itu tetap stabil gitu. Nah, meningkat terus gitu ya. Kebetulan juga saya waktu SMA itu SMA-nya itu cuma 2 tahun gitu. Saya terpilih jadi siswa akselerasi itu juga mengikuti banyak sekali tes-tesnya gitu. Tes IQ apa segala macam lah dulu gitu. Nah, akhirnya menjadi siswa akselerasi dan itu pun ada juga harus mempertaruhkan tenaga, pikiran dan segala macamnya gitu. Soalnya kan kita mengejar nih semua mata-mata pelajaran waktu yang 3 tahun itu kita persingkat menjadi 2 tahun gitu. Benar. Nah, dan alhamdulillah saya berhasil untuk lulus dalam jangka waktu 2 tahun. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Gila keren banget. Oke, kalau boleh tahu di mana sih SMA-nya Kak? Saya SMA-nya itu di SMA Negeri 1 Mas Bage.
Oke, di SMA 1 Mas Bagi. Nah, ternyata di titik ini Kak Amel itu sudah melewati banyak sekali rintangan, tantangan gitu kan. Jadi teman-teman sobat Stikzar ini bisa termotivasi sama Kak Amel. Ternyata kita menjadi mahasiswa kesehatan tidak melulu tentang kesehatan, jadi bisa kita nyalurkan hobi kita, salah satunya suka membaca Al-Quran. Buktinya Kak Amel bisa menjadi salah satu juara Sepulau Lombok, juara 3. Oh, keren banget. Tepuk tangan. Oke Kak Amel, aku penasaran nih Kak, kalau boleh tahu gimana sih gambarannya Kak Amel setelah menjadi mahasiswa Stikes Hamzar? Gambaran setelah menjadi mahasiswa Stikes Hamzar itu tentunya di kebidanan ya Kak ya. Apa ya, berat juga sih kita ngejalaninnya gitu. Soalnya pada saat jadi mahasiswa itu dari semester 1 nih udah banyak sekali praktikum-praktikumnya. Banyak sekali mata kuliah yang harus dipelajari gitu kan. Nggak selalu tentang kebidanan, itu nggak selalu kita pelajari tentang kehamilan, bayi, nifas itu aja. Banyak kita pelajari juga yang lainnya seperti lansia, yang segala macamnya itu juga. Betul. Terus kalau boleh tahu nih Kak, dapat nggak libur? Kalau kita ngomongin libur sih selama kuliah di kesehatan itu sih nggak ada ya gitu ya Kak. Soalnya kalau kita udah selesai UAS itu nanti pasti kita turun lapangan buat praktikum. Turun lapangan. Sudah selesai praktikum itu juga nanti keburu masuk lagi gitu. Keburu masuk lagi. Iya, jadi kalau kita nggak curi-curi waktu buat liburan, misal hari Minggu gitu, ya nggak bisa dapet liburan. Untungnya kita dapat hari Minggu, jadi ada waktu buat healing. Tapi seru juga, kita masuk di kuliah kebidanan itu seru gitu. Dari pertemanannya, apalagi praktikumnya itu juga sebenarnya seru-seru gitu. Soalnya kita bisa nikmati, termasuk kalau kita bisa nikmati jadi seru gitu. Jadi dosennya juga ngajak kita nggak terlalu serius gitu. Serius sih serius, tapi pasti ada hiburannya lah dalam misal praktikum, jadi nggak terlalu stres. Bener. Oke Kak Amel, selanjutnya ya aku penasaran sama Kak Amel biar aku bisa ngelawan rasa malasnya aku ya sama sobat Stikzar juga. Gimana sih caranya Kak Amel melawan rasa malas atau mengatasi rasa malas, tekanan dari luar, dan ketika Kak Amel menghadapi suatu kegagalan? Kalau kita pasti ada ya rasa malasnya ya, selama ini pasti kita jadi manusia itu pasti malas gitu, ada rasa malasnya. Nah, kita ini lagi ingat lagi tujuan kita memulai hal ini itu apa sih gitu. Nah, kan kita punya tujuan nih, baru kita mulai untuk melakukan jalannya itu, kita memulai gitu. Nah, kita ingat-ingat lagi, udah jauh nih jalan yang udah saya tempuh, masa gara-gara malas saya berhenti di sini gitu. Bener. Jadi kita tingkatkan lagi semangat kita gitu, kita ingat lagi tujuan kita masih bagus nih tujuan kita gitu, jadi kita lebih berusaha lagi, lebih bangkit lagi. Yang paling inti adalah ingat tujuan. Coba dong kasih tahu ke rekan-rekan sobat Stikzar nih Kak, tips kuliah agar bisa menyeimbangkan prestasi akademik dan non akademiknya. Pinter-pinter bagi waktu sih tentunya gitu. Pinter-pinter bagi waktu, kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain, kapan kita harus latihan yang non akademiknya juga gitu. Intinya adalah manajemen waktu. Oke. Aku penasaran juga nih Kak, selama kuliah ada nggak sih masalah yang Kak Amel hadapin dan cara ngatasinnya itu gimana? Yang ininya sih kan saya itu nggak ngekos ya Kak ya, jadi bolak-balik dari Mas Bagi ini ke Mamben gitu. Kadang gitu timbul rasa malasnya gitu kalau misal apalagi kuliahnya siang gitu kan, panas-panas. Apalagi cuma 1 MK gitu. Jadi timbul rasa malas, kuliah nggak ya, cuma 1 lagi gitu, kadang kayak gitu.
Tapi ya ingat lagi gitu, kalau saya nggak kuliah, nanti saya ini alpha lagi TK gitu, ntar nggak bisa ikut UAS ini segala macam, nggak paham nih materi yang disampaikan dosen hari ini gitu. Jadi udahlah berangkat aja gitu. Sama pas di motoran gitu sambil ngantuk kadang gitu. Tapi kalau udah ketemu sama teman-teman ya udah hilang lagi, semangat lagi. Betul. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak Amel, apa sih keuntungannya Kak Amel bisa kuliah di Stikes Hamzar ini? Keuntungan kuliah di Stikes Hamzar ini tentunya banyak ya teman-teman. Salah satunya itu jadi mahasiswa kesehatan itu nggak melulu tentang kesehatannya tentunya. Saya masih bisa mengekspresikan diri saya, hobi saya itu apa, prestasi saya sebelumnya itu nggak sampai di sana aja gitu. Jadi seorang qori'ah sama seorang tenaga kesehatan itu bagus gitu, nggak jarang gitu ya orang yang jadi kayak gitu. Nah jadi juga dari pihak kampus itu juga selalu mensupport kita gitu, nggak mensupport di akademik aja, tapi non akademik juga pihak kampus selalu mensupport kita. Bener. Berarti kita punya feedback nih, kampus ngasih kita ngasih kampus gitu. Jadi sama-sama punya feedback ya. Oke, aku terakhir nih Kak, kasih dong pesan motivasi kepada sobat Stikzar biar bisa tetap berprestasi di kala kita menjadi mahasiswa kesehatan. Jadi kalian itu coba aja dulu gitu ya. Kalau kalian udah mencoba gitu, peluang kegagalan sama peluang keberhasilan itu pasti ada. Tetapi kalau kalian tidak mencoba gitu, nggak ada peluang keberhasilannya gitu. Kalian udah pasti gagal kalau kalian nggak mencoba. Setidaknya kalau kita mencoba 50% kita dapat kegagalan, 50% kita dapat keberhasilan. Oke, tepuk tangan buat Kak Amel. Terima kasih banyak Kak Amel sudah nyempatin diri untuk datang ke podcastnya Stikzar. Semoga Kak Amel bisa menggapai cita-citanya Kak Amel, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, itu saja podcast kita hari ini. Jangan lupa tetap saksikan next mahasiswa berprestasi lainnya. Bye bye.